Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Bagaimana nih kabarnya para mahasiswa kesayangan? Mana suaranya? Setelah sekian purnama kita tidak bertemu ya. Ya, liburan panjang kemarin juga kepotong sampai hari ini baru bisa bikin konten lagi. Semoga kalian masih ingat materi-materi sebelumnya ya, dan semoga di liburan kemarin udah ada ide-ide untuk eksekusi sebuah game. Nah, tapi ini sebelum kalian eksekusi ide yang ada di pikiran kalian itu, kita perlu melihat beberapa hal ya, memperhatikan beberapa hal nih yang mau dibahas hari ini, seperti target audience, game mekanik, dynamic, UI UX, dan UX workflow-nya. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Target audience. Nah, kalau kalian udah pernah ambil mata kuliah Technopreneur, kalau kalian udah pernah ambil mata kuliah wirausaha digital, pasti udah nggak asing ya sama yang namanya target audience ini. Kita udah punya ide game yang sangat menarik gitu, pengen cepet eksekusinya, tapi pernah nggak kepikiran siapa ya nanti yang bakal mainin game saya gitu kan? Memangnya harus dipikirin ya? Jawabannya iyalah, tentu aja gitu. Kita harus mikirin siapa yang mau mainin game kita nanti. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan target audiens kita. Buat apa ini target audiens ini diperhatikan? Ini bisa bantu kita sebagai game designer buat mendesain pengalaman bermain yang lebih tepat. Jadi kalau misalnya target audiens ini kan dibagi dua ya, demografi sama psikografi. Kalau demografi itu, coba kalian ingat lagi, ini adalah yang berkaitan dengan data populasi, kayak umur, kayak kerjaan, gaji, gender ya. Dan psikografis yang berkaitan dengan psikologi konsumen, kepribadian, perilaku, ketertarikan, sampai ke gaya hidupnya. Di demografi sendiri, ada yang penting dari yang tadi udah disebutkin itu adalah usia dan gender. Memegang peranan penting. Coba kalian bikin game buat batita, buat balita, sama buat remaja, pasti beda kan? Walaupun usia batita dan balita itu udah punya ketertarikan sendiri pada game, tapi masa iya kita bikin interaksinya yang susah? Ya, kita bikin interaksinya yang sederhana, walaupun iya memang dia masih didampingi oleh orang tuanya. Tapi tetap kita bikin sebisa mungkin interaksinya sangat sederhana. Contohnya kayak kita mainin game Talking Tom ya. Kalau misalnya dia lapar, kita kasih makan. Kalau misalnya dia bosan, kita ajak main kan. Ngantuk, tidur ya nggak? Nah, itu contoh game yang sangat sederhana interaksinya, yang sesuai dengan usia anak-anak. Di sini prasekolah juga bisa memainkannya. Kalau untuk bikin game remaja, nah gimana nih masa-masa persiapan untuk menjadi dewasa ya? Kalau misalnya remaja itu sudah punya game favoritnya masing-masing gitu di kelompok ini ya. Mereka itu lebih ingin bereksperimen gitu, cari pengalaman, dimana sebagiannya bisa diperoleh melalui game. Jadi tentu berbeda, kita mau bikin game untuk usia prasekolah, usia remaja, atau bahkan kita mau target audiensnya yang di atas 50 tahun, bisa saja gitu. Karena di atas 50 tahun juga masih ada kok yang mau main game. Mereka bisa memainkan game yang saat mereka muda itu mereka mainkan gitu ya, kayak nostalgia, atau juga pengalaman-pengalaman lain yang baru, atau di usia 50 tahun ke atas biasanya lebih tertarik dengan game yang kuat pada fitur sosialnya. Itu dari usia ya. Jadi lihat kan pentingnya gitu target audiens ini. Kalau ditilik dari usianya,
nanti kita arahnya mau bikin game yang kayak gimana loh. Karena beda peruntukannya untuk tadi batita, balita, prasekolah, remaja, dan bahkan untuk orang tua lansia ya. Gender, wah pasti beda juga. Kita mau bikin game untuk yang laki-laki atau yang perempuan, untuk yang pria atau yang wanita. Karena misalnya nih ya, kalau pria ini teka-teki spasial ya umumnya lebih disukai sama pria gitu. Karena memang kemampuan pria dalam memahami penalaran spasial juga lebih kuat. Kalau wanita ini lebih menyukai pengalaman mengeksplorasi emosi dan perasaan manusia. Nah, contohnya dari kecil dia suka yang hiburan yang berhubungan dengan dunia nyata gitu. Masak-masakan kan, dikasih game buat anak perempuannya, cooking mama gitu, suka masak kayak nyata. Sementara kalau anak laki-laki lebih tertarik pada tema fantasi. Kayak wanita juga senang melihara, merawat karakter ya, kalau dilihat game Tamagotchi tahu. Jadi ada ikatan emosional sama karakternya gitu ya. Untuk perkembangan karakternya dia pantau terus, untuk keselamatan karakternya dipantau terus gitu. Itu kalau dari gender ya. Tapi gimana untuk desainer sendiri, game designer ini, apakah dia mau bikin game buat wanita atau bikin game untuk pria? Nah, menurut Ernest Adams sendiri nih, di bukunya di Fundamental of Game Design, dia nulisin bahwa game yang didesain eksklusif untuk salah satu gender mungkin dapat mengurangi minat dan dapat menyinggung pemain dengan gender berlawanan. Kalau dia sih nyaranin ya, untuk membuat desain game yang dapat dinikmati oleh kedua gender ya. Jadi it depends on your target audience, mau pilih pria, mau pilih wanita, atau keduanya. Oke? Kita lanjut ke ini ya, ada Global Games Market. Kita lihat. Di sini bisa kita ambil kesimpulan nih, di Global Games Market ini kita lihat deh yang tablet sama smartphone. Tablet sama smartphone ini di tahun 2018 kan itu 35% sama 9% ya. Di 2019 36%, 9%, di 2020 38% dan 8%. Jadi tetap masih sekitar 35 tambah 9 ya, 45 ya, 45%. Segmen pasar game pada platform seluler ini masih paling besar ya, masih paling besar, yaitu sebesar 45%. Jadi masih banyak celah di situ. Walaupun di sini kalau dilihat game PC ya porsi paling kecil, tapi kalau menurut Newzoo ini nanti bakal jadi munculnya game-game inovatif baru di PC gitu, walaupun dia paling kecil ya porsinya. Sama juga kalau kita lihat di data selanjutnya di 2020 Global Games Market, di sini masih mobile, tablet games, dan smartphone atau di perangkat seluler itu masih lebih besar daripada di PC dan di konsolnya. Di sini 48% sendiri, browser PC games 23%, di konsol 28%. Oke, kita lanjut ke part 2. Kalau tadi tentang target audience, nanti masuk ke game mekanik. Tungguin part 2-nya.